Selamat pagi. Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan Novi di Kupat Tahu 2021. Oke. Semakin banyak semakin panas nanti kalau ini ya obrolannya. Misalnya rame. Teman-teman semuanya, apa kabar? Boleh ditulis di komen aja. Kotaknya kalian berada di mana? Semangat pagi Kak Novi, semangat pagi juga Lang-Lang. Oke, semoga menunggu 3 menit lagi. Pada masih puasa ya. Tetap semangat lah, puasa itu sama juga semangat untuk menantikan dan mendengarkan Kupat Tahu sampai habis, sampai selesai pokoknya ya. Karena Novi punya BFF 24, kece-kece gitu kan. Nggak cewek, nggak cowok, ada cowok juga gitu. Tapi nanti tunggu gilirannya. Dan semuanya punya background cerita itu, latar belakang itu tuh bagus-bagus banget gitu loh. Keren-keren banget gitu. Ternyata anak muda zaman now itu tidak tidak kebayang yang seperti Novi bayangin sekarang gitu loh. Maksudnya kirain anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak yang tinggal enaknya gitu kan ya. Terus apa-apa tuh semuanya ada seperti itu. Tapi ternyata enggak gitu loh. Mereka itu walaupun dari contohnya aja dari keluarga yang latar belakang keluarganya sudah mampu gitu kan, yang sangat mampu bahkan gitu kan ya, mereka tuh tetap gitu loh jalanin bisnis Oriflame. Mereka tuh nggak mau gitu, mereka tuh nggak malu gitu, maksudnya mereka tuh nggak gengsi untuk jalanin bisnis Oriflame. Bahkan yang mereka bekerja pun, yang bekerjanya juga sudah dapat lumayan gitu kan bulanannya, dan di kantor yang bergengsi pula gitu. Tetap gitu loh, maksudnya sampai sampai punya title lumayan gitu kan, terus udah gitu masih fokus gitu kan. Itu kayak membuktikan banget bahwa bisnis Oriflame itu bisa dikerjakan tidak mengenal usia gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya kamu masih kerja atau nggak kerja pun itu juga bisa dilakukan gitu kan. Yang penting sih satu hal ya, itu memang harus benar-benar mau, yakin, konsisten, komit, itu sih yang pastinya gitu loh. Dan semua itu pasti akan ada hasilnya teman-teman ya. Oke, kemarin seru juga walaupun Novi sempat terpental 2 kali ya. Tapi hari ini semoga akan lancar ya teman-teman. Dan hari ini BFF Novi berasal dari Medan. Tepatnya ini adalah sosok ibu muda sebenarnya, karena masih memiliki anak yang masih berusia 2,5 tahun gitu kan, masih bayi berarti itu gitu kan ya teman-teman, masih kecil, Batita. Terus sudah gitu mantan seorang guru juga ya, dan ini sih bakalan seru banget sih ceritanya. Tadi soalnya sebelum aku mulai tuh udah cerita dulu, aku udah nanya-nanya dulu gitu. Dan sosok ini pun udah mantan guru ya, tadi udah Novi sebutin juga. Sekarang tinggal di Medan karena ikut tadinya di Pekanbaru, tapi ikut suaminya akhirnya di Medan sekarang gitu kan ya teman-teman. Satu hal lagi, walaupun ibu muda, walaupun mantan seorang guru, berarti kan suaminya juga bekerja. Ternyata tahun lalu BFF Novi ini tahun lalu bisa berhasil achieve 3 title di 2020, yaitu senior director, senior director, gold director, ya 3 title. Dan 3 title itu ternyata mendapatkan cash award-nya itu double cash award. Gila guys, itu mah banyak banget. Kebayangkan director aja 7 juta. Terus udah gitu untuk senior director aja 10 juta. Terus udah gitu yang gold directornya itu 14 juta. Wow, banyak banget gitu kan ya. Ya udah, kalau gitu Novi langsung aja panggil BFF Novi Eka Silalahi atau Eka Julia. Hai Eka. Halo teman-teman, halo Kak Novi. Kita ketemu lagi ya Kak ya. Iya Kak. Seneng banget sama Eka. Tapi guys ya, tadi aku ngobrol sama Eka, terus dia bilang gini, Kak Novi,
aku mau pamer dong, aku pikir apaan gitu kan ya. Terus dia langsung nunjukin, pamer dong, bukan hanya ke aku aja Kak, coba pamerkan apa yang kamu punya. Tiba-tiba, iPhone 12 guys, yang baru didapat dari Oriflame gratisan. Ya ampun tuh, senang banget dia tadi tuh, pamer banget, sombong banget kan. Terus Eka juga lagi nunggu AirPods, jadi kayaknya udah lengkap banget lah ya koleksinya. Dan itu semuanya gratis. Gratis. Kak, ngomong-ngomong, dengan punya gadget sama kayak AirPods gitu, iPhone yang bagus gitu, terus menurut kamu masih bisa gitu gaya, karena kan kamu kan seorang ibu muda gitu, yang kamu mengurusi seorang anak gitu kan ya. Apa sih pentingnya gitu loh untuk mendapatkan itu? Sebenarnya Kak Novi, kalau aku pribadi nggak harus kok gadget. Dulu mikirnya gini, buat apa sih kok ada orang ya sampai ngeluarin gadget tuh sampai puluhan juta gitu. Bagi aku, kalau bisa WhatsApp, udah bisa teleponan, udahlah, kamera agak cantik, udah itu udah cukup bagiku. Ternyata aku lihat, oh ternyata dipakai buat bekerja. Dan tahun lalu teman-teman, informasi juga, aku dapat carrier passion juga 15 juta atau iPhone 11 Pro Max. Karena aku punya pemikiran yang kayak gitu, ngapain sih ngambil handphone gitu, akhirnya aku ambil uang. Dan uangnya hilang, bukan hilang sih, jadi nggak kelihatan gitu hasilnya. Dan akhirnya aku lihat kayaknya adik aku kan kebetulan pakai iPhone Kak, jadi dia bilang, pakailah Kak, kalau bahasa Medannya nggak ngelek-ngelek itu, nggak macet-macet, dia bilang gitu kan. Nggak akan ada loading-loadingnya kalau kakak ngerjain Oriflame, dia bilang buka aplikasi ini buka. Ya udah Kak, waktu itu entah kenapa pas waktu ada aroma-aroma akan dikeluarkan iPhone, aku udah tekad dalam hati harus punya ini dan nanti aku mau pakai buat kerja, walaupun gunanya buat bergaya, maksudnya ada fungsi untuk gaya, tapi overall aku pengen pakai ini buat kerja sih, gitu. Wow, gila, keren banget kan guys, dapatnya gratisan pula iPhone 12 ya kan, nggak mesti harus beli sendiri, pakai duit gitu kan, duit sendiri. Gitu. Mahal Kak Nov. Males banget ya kan, mendingan beli susu buat anak ya. Oke, Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nanya-nanya lebih lanjut, boleh dong kamu kenalan dulu untuk kita di Kupat Tahu sore hari ini. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama aku Eka Borusilalahi. Tadi Kak Novi salah informasi. Jadi aku itu memang aku orang Medan, tapi sedang tinggal di Pekanbaru gitu. Jadi suami aku Oke, lagi tinggal di Pekanbaru ya berarti ya? Iya Kak. Jadi aku di Pekanbaru itu teman-teman karena ikut suami tugas. Dulunya aku adalah seorang guru yang mengajar di international school dan aku harus resign karena ikut suami tugas. Nah, pekerjaan suami aku itu berapa kali setahun pindah dan setiap tahun itu ada 4 kali keluar kota berbulan-bulan. Jadi suami harus bilang, udahlah resign aja lah dek kerja gitu. Dan aku akhirnya kerja dan baru bergabung resign dan akhirnya aku kerja dari rumah aja, sempat nganggur 1 tahun dan baru gabung Oriflame Februari 2019 dan 7 bulan aku senior manager teman-teman yang nggak punya basic bisnis sama sekali. Aku jurusan musik yang nggak nyambung-nyambung sama jualan kosmetik tuh nggak ada, tapi puji Tuhannya melalui Oriflame 2 tahun bergabung aku bisa punya penghasilan 8-10 juta sebulan. Terus sebenarnya kemarin juga lolos ke Bangkok, tapi karena pandemi dapat uang 6,5 juta. Dan bulan Agustus ya Kak Nova atau Juli ya, aturannya ke Spain, tapi ya, Agustus diganti uang. Dan nanti bulan 5 nih, pas lebaran ketiga gitu ya, dapatlah 20 juta gitu. Sombong lagi. Cie, yang mau dapat uang cash 20 juta. Mau diapain sih, Kak? 20 jutanya rencananya bulan depan kalau sudah ditransfer sama Oriflame? Biasa Kak, mama-mama ditabung aja dulu gitu. Nanti kalau ada tanah yang yang cocok beli. Ih, Medan kali pun ini si Eka. Guys, mau tahu nggak satu hal lagi nih? Bukan kesombongan juga ini sebenarnya, tapi wow banget sih ini. Bener-bener sih. Tapi
dengan usia mudanya Eka gitu kan ya. Tadi cerita juga kalau tahun lalu itu kan pada kan pandemi ya guys ya. Tadi kan udah Novi sebutin gitu kalau misalnya Eka 3 title gitu, dan 3 title itu double cash award semuanya gitu kan. Jadi kebayang dong duitnya banyak banget, lumer gitu kan. Cuannya tuh lumer banget lah gitu. Terus tadi aku nanya gitu kan, emang uangnya diapain sih Kak gitu kan ya. Terus sama Eka bilang, Kak mau tahu nggak aku beliin apa? Ternyata Eka membeli sebuah emas seberat 100 gram guys. Gila, 100 gram. Gila, itu kebayang gak sih teman-teman? Ya ampun. Coba ya 100 gram. Eka sudah punya emas itu tahun lalu belinya dari hasil benar-benar cash award 3 titles. Dan itu benar-benar dari Oriflame. Wow, tuh kan banyak wow-nya. Ayo ikut beneran deh. Bener harus kerja kayak Eka banget. Kak, berarti kamu ini kan sekarang di Pekanbaru, ya kan? Terus yang aku dengar adalah kamu waktu pas menjalankan Oriflame ini kondisi hamil dong berarti, benar ya? Dalam kondisi 6 bulan, Alka udah lahir, tapi 6 bulan masih MPASI gitu lah Kak. Pokoknya aku bawa Alka ini ngerjain Oriflame setiap suamiku tugas ke kampung-kampung gitu Kak, gitu pada saat itu. Oke, aku mau tahu dong, cerita dong Kak, bagaimana perjalanan kamu saat kamu lagi kondisi itu berarti masih menyusui gitu kan ya, dan bayi itu masih butuh mamahnya gitu, seorang ibu gitu kan ya. Itu bagaimana kamu perjalananmu sampai akhirnya bisa achieve dengan 3 title? Kalau boleh flashback sedikit kan Kak, aku tuh awalnya memang gabung Oriflame karena liburan Kak. Aku udah kenal Oriflame 2009 dan nggak pernah tahu Oriflame itu ada penghasilan, ada jalan-jalan, nggak pernah, sampai akhirnya aku lihat upline aku berangkat Kak ke Paris. Dan setelah dia berangkat ke Paris pun, aku menunggu waktu 1 tahun untuk meyakinkan diri. Jadi, dan aku nggak pernah diajak teman-teman, aku nggak pernah diajak, aku memang pure ngasih KTP sama upline. Dan pada saat itu, aku tuh ngerasa gini Kak, kalau aku udah ngasih KTP nih sama nih orang, sama upline aku, ini berarti harga diri, aku nggak boleh main-main gitu Kak. Jadi emang dari awal aku mutusin gabung Oriflame, itu nggak ada cerita lihat-lihat dulu, user seller dulu, nggak ada. Emang udah langsung ke bisnis. Terus waktu itu Kak, karena aku udah melihat upline berhasil, aku langsung bilang sama upline aku, Kak Meldi, aku bilang, Kak gini ya Kak, apapun yang kakak bilang aku ikut, aku bilang kayak gitu, karena aku udah lihat dia berhasil Kak Nov, jadi aku nggak mau excuse, upline bilang A, aku ikut A, upline bilang B, aku ikut B, walaupun pada saat itu suami aku nggak support sama sekali, keluarga aku nggak support sama sekali, jadi setiap aku training, aku pakai headset kayak gini, sambil makan, suami udah pergi semua, ngurus anak semua, baru aku kerjain Oriflame, Alka tidur, aku sambil nyusuin, pegang handphone, walaupun nggak baik ya teman-teman, cuman memang pinter-pinter kita sebagai orang tua ngatur-ngatur waktu gitu, apalagi waktu itu Alka masih banyak bobo ya Kak, masih nggak terlalu aktif seperti sekarang. Justru ribetnya itu sekarang ngerjain Oriflame gitu. Kalau dulu dia karena masih bisa diajak main, belum bisa jalan, jadi gimana ya Kak? Intinya aku buat anak tuh nggak jadi alasan lah. Anak itu adalah motivasi terbesarku sama suami. Suami nggak dukung, berarti aku harus naik level biar suami percaya gitu. Suami nggak, maksudnya keluarga nggak dukung, berarti aku harus kasih bukti gitu teman-teman. Terus 7 bulan Kak aku senior manager. Sampai akhirnya, kita kan keluarga baru nih Kak. Aku bilang sama suami gini waktu itu. Pernah satu kejadian, kita udah beli rumah waktu itu Kak di sini. Karena ngontrak-ngontrak kan. Terus aku pulang dari mall, sama Bapak si Alka. Motivasinya jadi senior manager nih Kak sebenarnya. Pulang dari mall, aku kehujanan sama Bapak si Alka gitu. Masih naik motor, jadi kita bertuduh di bawah ruko orang. Terus aku bilang dong, di situ aku langsung nangis. Aku maksudnya kayak sedih gitu. Aku peluk si Alka gitu di ruko-ruko orang. Kayak drama-drama gitu Kak. Terus habis itu aku bilangnya, Tuhan aku harus SM gitu. Kalau mengharapkan suamiku gajian, kayaknya berat. Udah cicil rumah, kayaknya mau cicil mobil susah gitu Kak. Jadi waktu itu aku bilang sama suami,
Bang doain aku ya SM, walaupun dia nggak ngerti SM, nggak ngerti apa-apa lah gitu kan kata Oriflame ini kan, apa itu SM gitu. Terus habis itu dia bilang, oh ya ya lah gitulah dia bilang, karena nggak masuk di akalnya kan Kak. Ya udah, nanti kalau aku SM kita cicil mobil ya gitu. Nah itu Kak, uangnya aku kumpulin juga. Bulan 8 aku SM, bulan 10 kita beraniin, ketika aku udah SM, suami berani beli mobil, dan aku bilang nanti aku cicil pakai uang Oriflame, aku bilang gitu kan. Itu motivasinya pada saat itu. Ternyata ketika mobilnya beli, aku kasih tambahan uang dari Oriflame, suami bilang gini, Dek, aku naik jabatan, ya udah uang Oriflame kamu simpan aja, aku yang cicil mobil, aku yang cicil rumah, jadi gitu. Dari situ pokoknya suami support deh Kak. Dari situ suami support, dan tujuannya emang untuk keluarga, jadi puji Tuhan lancar-lancar aja gitu. Wow, jadi nambah dong ya kamu ya, berarti cuannya. Udah dapet ya kan, udah dapet mobil gitu kan, terus udah gitu akhirnya nggak jadi nyicil, wah seneng banget gitu kan, udah bahagia banget pasti kamu tuh, yes akhirnya aku punya tabungan lagi buat beli rumah atau atau beli tanah atau beli emas lagi gitu kan. Terus Kak, berarti kamu tuh lebih banyak merekrutnya itu saat itu waktu pas menjalankan apa namanya lagi ngejar SM-nya gitu kan, itu lebih online atau kamu kombinasikan kah gitu kan, terus fokusnya kamu ke targetnya ke siapa orangnya? Nah ini informasi juga sih Kak, puji Tuhan ya dari awal aku gabung Oriflame, aku tuh offline jarang banget Kak, bisa dibilang paling cuma 2 kali gitu. Ketika aku pulang kampung, karena aku kan Kak selalu ikut sama suami itu ke dinas luar kota. Jadi tinggalnya di hotel sampai berbulan-bulan, nggak punya teman, nggak punya saudara. Jadi fokus yang pertama kali aku lakukan waktu itu adalah memang langsung cerita di sosial media bahwa aku Oriflame-an. Aku kasih tahu langsung, teman-teman hari ini aku gabung Oriflame ya gitu. Langsung, pokoknya langsung deh kayak gitu. Kalau mau gabung Oriflame kabarin Eka, kalau mau pesan Oriflame juga kabarin aku gitu. Itu aku buat semua brandinganku di Instagram sama Facebook, WhatsApp, dan aku japri-japriin teman-teman, aku buat list nama. Aku lihat dulu dari saudara-saudara dulu Kak, saudara-saudara, terus habis teman-teman deket, adik kelas, kakak setambu, adik setambu, itu udah semua pokoknya aku list. Dan puji Tuhan sih Kak, yang terdekatku itu ya rata-rata adik kelas gitu-gitu yang gabung, adik sambu, terus yang sama kayak aku Kak, yang ibu rumah tangga, yang pengen juga double income, kayak gitu sebenarnya yang ada di tim aku gitu. Oke, berarti lebih ke inner circle berarti ya, kekuatan kamu ya, di jaringan kamu ya? Iya, benar Kak. Tapi Kak gini, inner circle yang jadi, yang aku awalnya core timnya, tapi dengan sekarang, kondisi sekarang, jujur 90% aku nggak kenal, nggak pernah ketemu sama orangnya Kak, nggak pernah kenal dan nggak pernah ketemu. Tapi aku bangun bonding sama mereka gitu Kak. Misalnya downline aku ngerekrut, yang aku kenal nih, ngerekrut si A. Walaupun dia udah kedalaman-kedalaman, aku tetap pegang gitu Kak. Aku tetap teleponin, aku tetap ngobrol. Makanya dia kenal aku kenal dia walaupun kita nggak pernah jumpa gitu. Itu sih yang sebenarnya aku bangun, berhubung aku nggak pernah offline-an gitu. Oke, terus ini kayaknya banyak yang nanya juga sih Kak. Terus ada yang nanya gimana sih kalau cara Eka untuk bisa meyakinkan orang gitu kan pada saat prospek? Kalau aku Kak memang dari awal, mungkin ini juga tips bagi teman-teman. Jangan pernah ngerasa ragu kalau mau cerita. Cerita baik itu di sosial media ataupun secara langsung. Karena orang bisa menangkap kita ragu atau enggak gitu. Kita semangat atau enggak, orang bisa menangkap auranya. Notabene gini deh teman-teman, kalau aku pertama kali gabung Oriflame itu, aku langsung pelajari benar-benar sistemnya, caranya, produknya. Jadi ketika orang nanya, aku tuh nggak bingung gitu loh teman-teman. Aku setiap hari cerita, mau orang nge-like 1, mau orang nge-like 2, aku tuh dengan PD-nya menceritakan tentang Oriflame ini seberapa besar. Aku nggak pernah ke Bali pada saat itu, upline-ku ke Bali, ku ceritakan dengan semangat membara, dengan keyakinan aku akan pergi ke sana gitu. Itu bisa terbaca dari tulisan Kak gitu. Jadi
orang benernya ini ke Bali gitu Kak, walaupun dia nggak pernah nge-like, ternyata pada nanya-nanya nih semua, betulnya itu Oriflame itu ke Bali, betulnya itu gitu-gitu Kak. Karena aku emang cerita memang seyakin itu teman-teman, walaupun aku masih gajinya waktu itu 60.000, aku udah ceritain penghasilan upline-ku yang udah puluhan juta. Walaupun dibilang halu, tapi aku yakin itu akan jadi bonusku gitu sih Kak sebenarnya. Yakin dulu teman-teman. Oke, berarti ya pokoknya pede aja ya, maksudnya menceritakan semuanya aja kayak begitu kan. Yang penting maksudnya nggak usah ada keraguan, yang penting semangat aja pada saat menceritakan mengenai Oriflame-nya gitu. Kayak tadi aja Eka pertama tuh ngasih tahu Kak, aku mau pamer. Itu tuh kayak semangat banget gitu. Aku sampai yang oke, wow gitu kan ya. Itu tuh kelihatan banget gitu. Ya itu sih satu hal lagi, memang kita nggak boleh yang kayak apa ya, kelihatan kayak takut gitu kan ya. Berani aja, kalau udah nyemplung ya udah cemplungin sekalian gitu, tenggelamkan kita gitu loh, benar-benar. Oke, terus sekarang berarti suami akhirnya sudah support. Sekarang sudah sangat support Kak. Kalau aku dapat hadiah apa dia posting. Kalau aku pokoknya sampai satu kantor dia tahu kalau aku itu Oriflame-an. Sampai dibilang kayak ini kan kemarin kan Kak bulan 2 dia langsung pasang, selamat ya Miss. Dia manggil aku kan Miss Kak karena dulu guru. Jadi dia nggak pernah manggil aku sayang. Dia manggil aku Miss. Jadi Kamu guru apa sih ngomong-ngomong Kak? guru musik Kak. Oke. Terus jadi selamat ya gitu, dia rekognisi kamu lah. Iya, dia rekomendasi aku di WhatsApp-nya. Terus orang pada nanya, betul itu istrimu dapat itu gitu kan? Iya betul-betul. Jadi dari situ tuh orang pada kepo-kepo orang kantornya. Ya udah Kak, ini handphone dia yang bawa ke kantor. Manalah handphonenya gitu-gitu. Unboxing tunggu aku ya Dek. Udah support sih Kak, sangat-sangat support sekarang. Aku Ya, lagi pamer training kayak juga gini. ya. Senang pamer juga lah ya. Terus. Iya. Terus kayak misalnya training, ya aku bilang, Bang, aku training sekian sejam. Pegang dia dulu ya kalau malam. Oke, dia pegang Kak gitu. Jadi sebenarnya support dia itu mungkin dia nggak tipe laki-laki yang gini loh Kak. Kan ada yang suami istri Oriflame-an, terus habis itu istrinya posting apa dia support komen gitu. Suami aku nggak tipe kalian kayak gitu Kak. Aku bilang rindu sama dia aja, itu dia nggak pernah komen. Dia mending langsung japri apa sih gitu. Jadi bukan tipe kalian kayak gitu. Jadi tapi aku tahu dia support sama aku Kak Novi. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin suaminya belum support atau suaminya kayak ya datar aja gitu kita di Oriflame ini, percayalah nanti dia akan support kok kalau kita buktiin gitu. Sebenarnya di dasar paling hati yang paling dalam tuh sebenarnya dia tuh bangga banget gitu kan. Kadang kan cowok itu kan dia tidak menunjukkan emosinya gitu seperti wanita gitu kan. Jadi ya kadang sok cool aja, padahal sebenarnya kalau ngumpul sama teman-teman aku yakin banget tuh pasti ngomongin kamu tuh benar-benar wah gila bini gue ya gitu, istri aku tuh ya pasti ngomong kayak gitu, itu udah pasti banget lah. Tipe cowok kan beda-beda lah ya. Oke, terus tapi ikutan jualan juga nggak? Jualan produk Oriflame nggak? Bantu-bantu jualan nggak di kantor? Oh tidak Kak. Makanya Kak Nov, aku udah bilang suami aku itu cuma tahu merekognisi. Dia nggak tahu gimana caranya mensupport aku. Pernah kan Kak gini, jadi waktu itu pernah satu kejadian, kan dia posting-posting aku dapat ini, dapat itu, tapi dia nggak pernah posting jualan. Sampai akhirnya ada kawan satu istri kantor yang ngomong, "Bo, parfum ini ada nggak? Istri aku nyariin gitu." Terus aku bilang, tuh kan, kau nggak pernah posting sih, orang pasti pengen tahu lah soal Oriflame ini. Posting aja lah posting. Nah dia posting tuh Kak, promo Oriflame satu doang. Karena nggak ada yang ngejapri, dia nggak mau lagi posting sampai detik ini. Jadi dia ngerasa, makanya dia ngerasa gini loh Kak, kalau misalnya kita udah posting, terus habis itu nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli, dia ngerasa kayaknya aku udah nggak cocok di bisnis ini. Gitu tuh suami aku Kak tipikalnya. Makanya dia Jadi cocok udah jadi kalah. PNS memang. Dia nggak cocok jadi marketing, makanya dia cocok jadi PNS. Gitu. Bilangin sama suami kau itu nggak cocok dia jadi sultan. Gimana itu? Sultan harus dari yang ini dulu, dari Oriflame dulu. Ya ampun, seru banget sih Eka. Kak, oke, terus kalau misalnya aku tanya Kak, kamu sekarang ini akhirnya kan tadi kamu bilang kalau misalnya untuk pembagian kerja menurut kamu adalah lebih seru, lebih banyak waktunya adalah saat Arka ya? Iya kan? Anak kamu Arka kan? Alka.
Alka, Alka. waktu Alka ya, waktu Alka itu masih bayi lah gitu kan, karena kan masih belum rewel, belum jalan segala macam gitu. Terus kamu bilang dikondisikan saat ini kamu lebih sibuk gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk yang sekarang, yang saat ini, kamu bagi waktunya seperti apa sih? Kalau sekarang kan Kak, kalau sekarang aku bangun lebih cepat. Terus bangun Hmm. lebih cepat, aku ngerjain to-do list apa nih hari ini gitu. Terus Alka tidur, aku nggak tidur. Dia tidur pagi, aku nggak tidur. Pokoknya dia bobo, aku beberes rumah dulu karena aku nggak ada ART Kak gitu. Jadi aku beresin semua pekerjaan rumah, suami berangkat kantor, dia main sebentar, nanti aku kasih dia waktu nonton, aku ngerjain Oriflame. Habis itu kami belajar bareng, main bareng. Baru nanti kalau malam aku training suami yang pegang dia. Terus setelah suami dan Alka tidur, aku ngerjain Oriflame sampai tengah malam. Aku pribadinya gitu. Jadi aku punya target Kak, 1 jam berapa, 1 hari itu aku berapa jam. Tapi kan fleksibel, nggak harus yang dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kira-kira pada saat dia nangis, rewel, otomatis kan nggak bisa kita pegang Oriflame-nya. Jadi malam yang aku gantikan gitu Kak. Nanti kalau suami mereka udah tidur jam 9, aku kerjain sampai jam 11 atau sampai jam 12 gitu sih Kak sebenarnya. Walaupun itu kembali ke teman-teman ya. Nggak harus ku bilang harus sampai jam malam gitu, enggak. Tapi memang pribadiku yang mungkin dulu menyusui itu waktu tidurku udah berantakan, jadi akhirnya terbawa jadi susah tidur sampai sekarang. Jadi aku manfaatin buat ngerjain Oriflame gitu. Tapi kamu masih masih strong aja, Kak. Maksud aku yang tadi kamu bilang, ya waktunya akhirnya nggak apa ya, kayak kan misalnya jam tidur kita kan taruhlah jam 9 atau setengah 10 gitu. Tapi kan kalau kondisi sekarang kan kamu pasti lebih ini kan, lebih malam, lebih larut gitu. Terus tapi kamu masih kuat ya, masih strong kayak gitu ya, masih fokus ya. Fokus Kak. Enggak, makanya aku bilang karena aku udah punya to-do list hari ini mau ngapain gitu. Jadi mungkin ini sih teman-teman, aku juga belajar dari upline-ku. Hal sederhananya gini Kak, 1 hari ini aku mau misalnya mau branding ini, ngerekrut si ini, mau follow up si ini. Nah orang-orang itulah yang akan ku pegang. Kalau tiba-tiba ada temanku yang mau ngajak gosip, itu aku bilang nanti dulu ya gitu. Jadi memang benar-benar TDL-nya aku kerjain gitu Kak Nov. Orang-orang yang udah aku catat itulah yang benar-benar aku telepon. Jadi biasa sih jarang miss Kak. Kalaupun ada yang kelewat-lewat paling 1 2 lah gitu. Tetap fokus sih Oh, karena udah ditentuin pagi kita mau ngapain gitu. ya karena kamu komit kan. Itu dia guys ya, penting banget kalau misalnya emang kita komit sama diri kita sendiri, itu pasti ya akan dilancarkan aja. Kuncinya sebenarnya komit aja sih sebenarnya, sama konsisten itu sih. Oke, banyak yang bilang samaan ada suaminya juga kayak begitu gitu. Terus ada juga yang bilang suaminya nitipin beauty guide gitu kan, yang dilihat punyanya beli ke orang lain gitu kan ya. Itu sebenarnya bagaimana gitu kan ya, dia udah punya beauty guide sendiri gitu kan ya, sebenarnya bisa beli dari istrinya sendiri gitu, bahkan itu gratis harusnya gitu, tapi ini belinya ke orang lain. ini lucu banget sih sebenarnya ini dari mana sih? Oh, Tria, lucu. Oke, balik lagi ke Eka. Kak, aku inget banget waktu kamu pernah aku undang untuk sharing gitu kan. Kamu tuh salah satunya adalah walaupun ibu-ibu muda gitu kan ya, tapi kamu masih pakai TikTok kan kayak gitu kan. Dan di situ juga sempat wow banget gitu loh menurut aku gitu kan. Punya waktu ya gitu yang tadi kamu udah jelasinnya dibeberin aja. Ya aku punya pakai to-do list gitu kan. Tapi maksud aku kan TikTok itu juga butuh waktu juga gitu kan. Nah itu gimana sih Kak? Apa sih maksudnya di bayangan kamu tuh menggunakan TikTok gitu kan, padahal sebenarnya kamu tahu sendiri kamu tuh sibuk gitu. Nah, Kak, awalnya aku ngelihat orang yang TikTokan itu adalah orang yang aku anggap alay, nggak punya kerjaan. Menurut aku dulunya, aku paling anti nih yang orang TikTokan. Makanya teman-teman di sini aku juga mau bilang, jangan terlalu benci sama sesuatu, karena aku akan jadi cinta, termasuk Oriflame. Aku dulu benci kali sama Oriflame, tapi terakhir aku Jatuh cinta. bisa jatuh cinta. Nah, sama juga sama TikTok, Kak. Awalnya aku benci kali sama anak TikTok. Apa sih gini joget-joget gitu. Tapi ternyata waktu itu sebenarnya yang membangkitkan aku adalah orang Pak Fred, Kak. Orang Pak Fred yang mulai TikTokan. Aku lihat nggak alay kok, seru kok gitu. Pas aku lihat-lihat, ternyata banyak kok postingan yang bermanfaat, postingan yang berfaedah. Akhirnya aku
coba-coba yang berhubungan dengan Oriflame, yang berhubungan dengan anak aku gitu. Karena orang butuhnya sekarang yang ringan-ringan, yang happy-happy. Mau nggak mau, walaupun aku udah ibu-ibu gitu loh Kak, harus belajar gitu, harus melihat perkembangan zaman tuh sekarang ke arah mana. Karena aku lagi bangun bisnis, nggak bisa kita Facebook mulu gitu kan. Temennya orang tua semua gitu. Kayak kalau ke TikTok kan lebih, dan kakak tahu nggak kalau orang-orang di TikTok itu lebih, menurut aku, mungkin teman-teman yang TikTokan di sini aku nggak tahu, lebih punya perasaan dan lebih interaktif gitu Kak. Pokoknya lebih support lah gitu lah dibandingkan Instagram dan platform yang lain. Makanya aku happy-happy aja ngerjain posting-posting di TikTok tuh happy-happy aja Kak, gitu. Oke, kalau kamu gimana cara untuk buat branding pakai TikTok? Lebih lebih ngomongin fokusnya ke arah produk kah atau mengenai personal kah atau apa? Kalau di TikTok aku untuk urusan Oriflame aku lebih kepada kayak dapat penghasilan dari Oriflame, lebih kepada jenjang karir, terus habis itu lebih kepada uh, aku tuh di Oriflame nggak cuma dapat uang loh, tapi aku dapat apresiasi, dapat support kayak gitu-gitu. Kalau produk, memang aku lebih kepada Instagram Kak, masih yang menganut itu karena masih belum bisa switch pakai produk. Tapi pernah makeup challenge kayak gitu, ya pakai TikTok gitu. Apa yang lagi hit-hit di TikTok aku ikutin pelan-pelan gitu sih Kak. Oke, tuh guys dengar ya. Jadi kalau untuk Eka sendiri tetap dibagi ya. Maksudnya adalah fokusnya kalau misalnya mau menggunakan TikTok itu kalau Eka itu lebih ke arah ngomongin personal gitu kan, penghasilan gitu kan. Terus apa aja sih yang udah didapat dari Oriflame gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya branding produk gitu, kalau Eka lebih ke Instagram. Tapi pelan-pelan Eka juga apa namanya mau pakai gunain si TikTok itu. Kalau sehari aku tuh selalu nanya kayak gini soalnya aku pengen dapet gitu loh insight-nya gitu loh. Kamu pakai TikTok itu biasanya buat video kamu sendiri itu ditargetin nggak sih Kak atau bisa berapa banyak gitu? Sebenarnya kalau di TikTok Kak, aku nggak pernah buat target sih sebenarnya. Jadi tipe kalau aku di TikTok adalah misalnya aku lagi lihat kalau lagi hits di TikTok itu akan masuk ke Instagram Kak. Biasanya gitu. Jadi kalau di Instagram itu dia lagi booming-booming, aku langsung switch ke TikTok, aku lihat oh konten ini nih yang lagi heboh-hebohnya, baru aku ikutin gitu. Itu sih sebenarnya Kak. Pokoknya kalau dia udah heboh banget di TikTok, itu akan masuk ke Instagram. Orang akan posting itu juga di Instagram gitu. Jadi kamu melihat sirkulasi ya, maksudnya waktu di saat memang lagi booming, lagi hype banget, berarti kamu langsung menggunakan seperti itu ya. Oke. Kak, ngomong-ngomong, kalau misalnya kamu udah pernah jadi guru musik kan, itu berapa tahun sih Kak? Itu sebelum merit atau gimana? Belum merit Kak. Aku 3 tahun di sana, 3 tahun di ngajar. 3 tahun ngajar di sekolah itu. Maksudnya di Medan kan? Di Medan. Oke, di kota Medan. Terus udah gitu akhirnya keluar, terus baru langsung Oriflame atau ada bisnis dulu? Nggak ada Kak. Jadi aku keluar, merit, setahun aku nganggur, nggak ngapa-ngapain, sempat jualan online, sempat, tapi sebagai dropshipper. Waktu itu lumayan juga sih Kak penghasilannya. Cuman aku mikir, aduh kok penghasilannya gini-gini aja gitu kan. Waktu itu Kak posisinya aku ketemu sama upline-ku. Kebetulan upline-ku juga suaminya mutasi-mutasi juga Kak. Terus aku tanya, kakak ngapain? Ibu rumah tangga. Oh sama nih kami dua gitu. Terus kakak kalau ngisi waktu luang ngapain Kak? Oh aku Oriflame dek. Dia bilang gitu kan. Aku tanya langsung, karena aku pernah dengar selentingan-selentingan tentang Oriflame, aku tanya, berapa nih gaji kakak? Mungkin dia langsung sensitif nih, orang baru ketemu, nanyakin gaji lagi. Terus dia bilang, adalah dek, gitu. Akhirnya adalah ini yang membuat aku kepo, Kak. Tapi dia bilang gini, tapi tahun depan aku ke Paris. Aku ketemu dia 2018 ke Paris ya Kak, kalau nggak salah. Benar, 2018 ke Paris. Dan aku tuh nggak ada ikut, dan aku nggak pernah diajak, dan aku juga nggak pernah nanya. Pokoknya aku tengok-tengok aja gitu loh Kak, betul nggak sih kawan ini ke Paris, betul nggak itu, gitu kan. Jadi 1 tahun berlalu, aku melahirkan, aku punya anak,
Aku lihat lah kakak ini berangkat ke Paris, terus mau berangkat ke Bali sama suaminya. Di situ tuh kak mulai terotak gitu. Dalam artiannya gini, ini kakak sama-sama ibu rumah tangga, punya satu anak. Suami dia juga mutasi-mutasi. Kenapa dia bisa ke Paris, aku nggak bisa, aku di rumah aja gitu. Terus dia bisa punya penghasilan 14 juta, kok aku nggak punya penghasilan, cuma dapat dari suami gitu, minta kalau mau Shopee bang, kalau mau belanja bang, kayak gitu kan rasanya gimana ya kak ya? Minta, aduh, Iya. minta di mau check out, bang, aduh, nggak aku banget gitu kak, karena jadi ya udah dari situ aku ngerasa enggak nih, walaupun jadi ibu rumah tangga, walaupun suami lumayan, tapi kayaknya kalau minta-minta aja, aduh nggak aku banget gitu kak. Dari situ tuh aku harus, dia bisa aku bisa, itu sih intinya kak aku orangnya. Macam cemburu aja kau ya itu ya, Dek ya. Bukan cemburu kak, jadi gini-gini sih kak aku mikir, kalau dia tadi, dan gini kak, kebetulan upline-ku juga ngerjainnya online, kan dia juga kesini mutasi, kan baru nggak punya teman, nggak punya saudara. Nah, aku selalu punya berpikiran, katalog kami sama, perusahaan kami sama, promo dia nggak beda sama promoku ya kan, Oriflame ngeluarin promo bulan 4 samanya sama dia, BC-nya pun samanya, terus kenapa aku nggak bisa, dia bisa, itu aja yang dalam otakku ini kak. Jadi ya udah Jealous itu aja. tapi membuahkan apa ya, hasil yang buat jadi motivasi kamu sebenarnya itu kan. Bener kak, Tadi kan bener. kamu kan bilang tadi kamu nanya upline-mu yang pertama kali ketemu terus nanya emang berapa gaji gitu kan ya Iya. ditanya. Nah sekarang akulah yang nanya kau itu lah Eka, berapa emangnya penghasilan kau ini sekarang? Eh, masih naik turun sih Kak, masih naik turun cuman ya lumayan lah Kak Rata-rata untuk aja. cek 8 sampai 10 juta lebih lah gitu Kak sebulan. Oke, Lumayan lah baik. Kak, Ya, lumayan. berarti nggak perlu lah ya kau minta itu, Bang, aku mau belanja gitu kan ya. Bang, aku mau beli lipen ini, Bang, gitu kan. Nggak perlu gitu. Tinggal aja cuan kita punya kan, buang-buang, buang-buang loh. Sesuai dengan kebutuhan ya guys ya maksudnya Benar, ya. benar, 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 benar. Yang penting adalah kita senang karena itu hasil kita gitu loh. Dan itu ada Mm-mm. gitu kan. Terus Dan gini juga sih Kak Nov, nggak tahu gimana? ya kenapa. Menurut aku, entah lah, suami kita nggak pelit kok, nggak pelit. Tapi kayaknya dia punya kebanggaan tersendiri kalau istrinya bisa punya penghasilan, tapi nggak ninggalin keluarga gitu. Yang aku lihat ya, itu jadi punya aku bisa melihat kebanggaan tersendiri sama suamiku. Aku nih di rumah aja, dia lihat dia buka mata nengok aku, dia tutup mata nengok aku, dia pulang kantor nengok aku, nggak kemana-mana sih kawan ini, tapi ada gajinya gitu. Pokoknya kayak melihat tembok aja itu melihat kau lah ya Eka ya gitu. Jadi semuanya itu kayak wajahnya Eka gitu, wajahnya istriku gitu loh semuanya. Ampun, ya ampun. Kak, terus kayak gitu boleh tahu nggak sih maksudnya penghasilan yang sudah kamu dapatkan yang tadi kamu udah ceritain kamu investasi kemana aja gitu kan. Terus apalagi sih yang kamu apa namanya mungkin kamu bantu orang tua atau apa gitu. Ada nggak sih Kak? Iya Kak Nov, jadi aku ini adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Kebetulan aku cewek sendiri dan aku punya 4 adik laki-laki. Dan mereka pada belum merit, ada yang masih kuliah dan segala macam. Terus kebetulan suami aku juga adalah anak laki-laki pertama yang ibaratkan tuh jadi apa sih Ya, namanya, jadi tumpuan keluarga. benar. Posisi aku sama posisi suami sama Kak. Jadi uang Oriflame-nya teman-teman kalau ditanya kemana, memang orang tuaku tidak pernah meminta. Tapi terkadang kan kalau orang tua ulang tahun atau mertua ulang tahun, rasanya bangga gitu kita ngasih uang sendiri gitu. Terus kayak misalnya adik aku bulan 12 Natalan atau misalnya orang saudara ada ini mau lebaran, ringan kita memberikan ketika kita punya penghasilan. Itu sih Kak sebenarnya. Terus uangnya itu biar karena kan uang bulanan Kak udah dari suami. Terus habis itu pokoknya dari suami nggak pernah kurang. Jadi uang Oriflame-nya benar-benar aku sisakan itu untuk invest. Aku beli emas, terus habis itu aku tabung, terus untuk asuransi Alka kayak gitu. Uang pendidikannya gitu sih Kak. Karena Alka kalau nggak pandemi itu bulan 3 ini, bulan 6 ini sekolah gitu Kak. Oh iya ya, udah mulai ya. Masuk Mm-mm. apa namanya? Kindi. Kok kindergarten? Iya, playgroup. Masuk Kindi ya. Playgroup. Mm-mm. Oh ya ampun. Tapi ngomong-ngomong di Pekanbaru sendiri,
kamu ini nggak apa namanya, kalau misalnya ketemu sama ibu-ibu sekitar rumah mungkin gitu kan ya, ada nggak yang mereka tuh mau untuk join Oriflame, Kak? Nah, kalau aku sendiri, Kak, aku langsung cerita sama, aku jadi setiap arisan kan ada arisan-arisan ibu-ibu komplek. Aku langsung bawa katalog emang. Aku bawa katalog dan Beauty guide aku, dong sis. oh Sis ya, jangan katalog, beauty guide. beauty guide aku bawa. Terus nanti mereka lihat-lihat, oh aku pesan ini, pesan ini. Aku langsung tawarin sih Kak jadi member. Jadi member aja. Ada yang udah jadi member, ada yang udahlah deh aku jadi ini aja, beli aja, user seller aja nggak apa-apa ya. Yang gabung ada sih Kak, tapi lebih banyak user seller yang nggak apa-apa juga menurut aku. Nanti, tapi aku tetap sangat post, tetap branding di WhatsApp karena aku berteman sama mereka di WhatsApp. Makanya mereka heran, ini orang kapan kerja gitu. Aku tiap sore bawa Alka main, terus aku posting dapat ini, pada bertanya-tanya, cuman kayaknya masih ada yang gengsi gitu, masa aku gabung Oriflame gitu, mungkin ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, Tapi semua akan join Oriflame. benar, pelan-pelan kan Kak. Kan mungkin saat ini mereka masih belum gitu kan, tapi kan tidak ada lagi, maksudnya mereka kan masih berubah untuk pikiran mereka, oh ternyata aku sering denger nih nama Oriflame, aku mau seperti itu kan. Ya, Pokoknya terus aja berusaha. Oke, iya. ya ampun, banyak yang bilang. Ini jadi fokusnya tau gak sih komennya, logat kamu Kak. Iya Karena seru banget teman-teman, soalnya. Iya emang aku seru orang banget tapi Medan sih. loh. Tapi kalau misalnya untuk jualan sendiri, biasanya kamu produk apa sih yang menjadi unggulan untuk Kalau dijual kalau misalnya aku Eka? body cream Kak, itu body cream nggak bisa nggak aku beli setiap bulan. Body cream orang pasti beli. Terus bulan ini aku lagi jor-joran jual yang ini, yang eye pop, yang lip tint itu, yang lagi 60-an ribu dari 240-an. Itu aku brandingin banget itu sama tim. Terus ternyata pas aku lihat, kan selama ini Kak mahal. Pas lagi promo aku beli, ternyata made in Italy gitu. Jadi udah itu yang aku brandingin. Ini teman-teman lihat ini made in Italy bla 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 gitu. Jadi itu aku brandingin. Lipstick juga, terus sama ini Kak, dulunya aku itu nggak bisa nggak jualan loving care. Aku selalu laku banyak banget loving care. Dan sekarang udah ke BBO karena kulit Alka sensitif Kak. Dan emang pernah ke dokter, pakai loving care itu aman sentosa gitu. Dan sekarang pakai Oh, BBO sih. oke. Berarti kamu lebih fokusnya adalah kayak tadi body cream ya. Kalau untuk Iya, setiap bulan tuh lebih pasti kepada ada ya. personal care gitu Kak. Personal care ya, lebih banyak ya. Iya, iya. Tapi kamu menyesuaikan dengan target customer kamu atau gimana? Bener Kak, aku juga nyesuaiin. Misalnya kayak aku tawarin sama orang yang pekerja, biasa aku kasih parfum. Yang cowok-cowok biasa nih, cowok-cowok aku pasti langsung tawarin parfum karena di cowok biasa susah nolak gitu. Terus kalau untuk cewek, parfum juga biasanya lumayan laku, dan lipstick, pokoknya yang promo-promo dan yang produk baru Oriflame tuh biasa aku tawarin. Tapi kalau untuk ibu-ibu memang kepada personal care Kak. Kayak aku pribadi kan jarang kemana-mana. Nah ditawarin makeup pun kayaknya kurang nembak gitu, nggak pas sasaran gitu. Jadi biasanya deodoran, terus habis itu body cream, body lotion, terus lipstick sih selalu, lipstick mah segala kalangan masuk ya Kak gitu. Terus sampo, sabun tuh mereka ya juga ya Kak, kenapa nggak aku beli Oriflame gitu-gitu sih Kak sebenarnya. Karena kita tiap bulan ibu rumah tangga beli gitu. Oke, berarti kalau misalnya ibu rumah tangga memang lebih ke arah ke personal care ya. Itu sih yang sebenarnya targetnya yang harus kita buka ya maksudnya ya. Oke, oke. Ada pertanyaan nih Kak. Kak, kendalanya biasa member baru yang susah grow itu apa ya? Soalnya pengen grow tapi kok susah katanya bilang gitu. Hmm, kalau ilmu 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 alam mahal Kak. Kalau untuk member-member baru Kak, aku tuh harus berteman sama mereka di sosial media dulu tuh yang pertama. Supaya mereka bisa lihat action kita, cara kita bercerita, cara kita branding, itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun dia rekrutan siapa ke siapa, kalau udah dibawa aku telepon kakak-kakak. Aku ngobrol sama mereka, aku tanya kapan kak ada waktunya, boleh nggak kita ngobrol gitu. Biasanya mereka kalau mau ya udah aku telepon, aku ceritain gini-gini loh, gini-gini gini-gini. Nah aku kasih waktu kak 2 hari. Jadi sejak aku telepon itu aku kasih 2 hari buat jualan.
aku kasih produk. Jadi gini, untuk mengaktifasinya Kak, kan harus pupuk kan, dia harus jualan kan. Nah, aku tuh nggak kasih produk langsung tak katalog-katalognya gitu. 100 produk, 800 produk, enggak. Jadi aku cari produk yang harganya 100 ribuan, terus aku kasih ke mereka untuk mereka jual. 100 ribu itu udah berkisar 8 sampai 10 poin. Kalau mereka jual 10 piece aja, itu udah 80 poin. Dan 300 ribu kan udah gratis ongkir ya Kak Nov. Jadi aku bilang, Kak, cobalah Kakak lihat, kira-kira Kakak butuh apa? Aku butuh ini deh, aku biasa pakai ini Oriflame, biasa gitu sih. Nah, itu aja udah sekian, Kak. Bilang nggak 100 ribu habis untuk kakak. Aku bilang gitu, Kak. Bilang nggak habis untuk sampo ini 100 ribu. Nah, butuh 200 ribu lagi. Tawarin lah, Kak, body cream. Bulan ini kan, Kak, Milk and Honey kan. Tawaran nih, Kak, Milk and Honey ini bisa gini, ini bisa 4 sampai 4 bulan. Pokoknya aku semangat 45 nerangin ini produk dan manfaatnya. Hanya fokus terhadap 2 produk. Biar dia fokus menjual itu. Jangan dikasih semua produknya gitu, Kak. Dan biasa sih bekerja sih Kak gitu. Biasa itu apa ya? Mantap gitu apanya. Oh, cocok. Maksudnya emang tepat iya. lah itu yang kamu buat. Gitu. Oke. Berarti kamu fokusnya adalah kalau untuk member baru itu memang lebih mencari untuk memudahkan mereka itu kayak yang 100 ribu rupiah ya, pokoknya produk-produk Ya. yang ada di Beauty Guide. Jadi kamu benar-benar kasih taunya adalah fokusnya adalah ke situ dulu. Bener Kak Nov. Karena aku pribadi mengalami nggak semua, aku paham nih produknya buat apa gitu. Jadi aku mending kasih produk yang umum, yang orang tahu, kalau nggak body lotion, body cream, lipstick, yang harganya 100 ribu. Jadi misalnya 10 poin ini, ya udah dia cukup jual 10, jangan kita bilang harus 100 poin kok ya dek. Dia jadi bingung membayangkan angka 100 tuh udah pusing duluan. Tapi kalau kita bilang, dek ini jual ya 10 piece, tawarin sama teman-temannya, tawarin sama mama, tawarin sama ini kok pakai, itu aja udah 3. Kau carilah 7 lagi ya. Oh iya ya Kak ya, udah Kak, landing itu gitu. 2 hari 100 poin gitu sih caranya. Jangan dikasih produk tender care, kasih deh. Tender care kan berapa poin ya Kak? Ini jual 30 piece, bingung dia. Ke siapa aku jual? Gitu. Berarti kamu nargetin dari BP-nya juga dong, Kak. Maksudnya bukan hanya dilihat dari, yang pertama mungkin dari harga 100 ribu rupiah, ya kan? Tapi yang kedua berarti minimal 10 BP. Karena kan kita ngejarnya, ya udah kamu bisa nih jual cari pembeli 10 orang gitu, buat akhirnya jadi 100 BP, gitu kan? Iya Kak. Iya Kak. Kalau misalnya dia nggak 100 BP, kita tinggal buat paket. Misalnya body cream sama lipstick harga 30 ribu. Udah 100, pokoknya 10 piece gitu. Jadi kita buat paketan yang 10 BP. Jadi dia nggak pusing mikirin ini nawarin ke berapa orang, ini poinnya udah berapa gitu. Karena nggak semua orang sesmart kita, nggak semua orang semandiri kita gitu. Tapi kalau kita bantu dengan cara seperti itu, gampang ya jualannya gitu Kak. Oke, ini tipsnya bagus banget dari Eka dan aku juga setuju banget. Khusus untuk gimana caranya kita kayak memberi informasi atau knowledge juga untuk kepada member-member baru gitu kan. Karena kita tahu bahwa range produk kita aja kan sekitar 600 sampai 800 gitu kan. Dan nggak mungkin semuanya, apalagi dengan member baru gitu, mereka tuh kayak menyerap semua ilmu produk kita gitu kan. Jadi yang pertama-tama bukan hanya ilmu produknya aja, tapi bahkan mereka harus tahu gitu kan, apa sih itu welcome program gitu kan, apa sih itu 100 BP gitu, 100 BP itu gimana cara dapetinnya gitu, itu kan banyak banget gitu. Jadi tips dari Eka ya guys ya, benar-benar difokusin yang pertama adalah 100 ribu rupiah, cari di Beauty Guide ya teman-teman, itu benar-benar berarti disortir ya, kita mesti cari dulu ya Kak ya. Terus yang kedua, targetin adalah paling tidak 10 BP ya. Kenapa 10 BP? Logiknya adalah mereka itu jauh lebih mudah untuk mencari customer. Udah lo cari aja, pokoknya kamu cari aja 10 orang untuk beli produk ini gitu loh. Yang tadi Eka juga udah sebutin contohnya misalnya body cream ya kan. Terus udah gitu body lotion, terus lipstick ya. Itu seperti itu teman-teman. Karena 3 hal ini sebenarnya memang yang biasanya juga dicari sama siapapun juga gitu ya. Aduh ini tipsnya sih bagus banget sih sebenarnya. Oke, oh ini tadi udah dijelasin ya. Tadi ini nanya lagi Kak gimana inner circle. Tadi udah dijelasin sama Eka. Eka itu memang lebih ke inner circle, jadi kayak ke keluarga, terus kayak gitu ke adik-adiknya gitu kan.
Terus pendekatannya udah dia ngomongin aja mengenai Oriflame seperti itu. Yang penting adalah semangat, gak usah malu pokoknya. Apapun pokoknya ceritain aja berapa sih penghasilan kita. Eka tadi bilang kalau penghasilan aku 60.000 ya aku jelasin waktu itu pernah gitu pertama kali menjalankan bisnis Oriflame. Oke. Tiap bulan aku nih ada lagi Kak, jadi gini, dia bilang, tiap bulan aku 100 BP rekrutan banyak, aku punya 10 downline, tapi nggak aktif. Kok nggak naik-naik ya levelnya, Kak? Soalnya pengen banget naik level, sarannya dong, Kak. Kalau menurut Eka gimana nih? Nah, buat Kakak, emang kalau kita itu mau ngerekrut 100 orang, kalau rekrutannya juga nggak jalan, kita nggak kemana-mana, Kak. Kita bukan sensus penduduk yang ngumpulin KTP, terus orangnya nggak aktif gitu. Jadi kita di Oriflame tuh kita bukan guys, bukan sensus penduduk ya guys. Kita tuh bukan banyak-banyakin kumpulin KTP. Jadi aku teman-teman ini tips juga dari aku. Kalau memang cuman kita hanya bisa merekrut 5, gak usah paksain rekrut 10 teman-teman. Pegang aja yang 5 ini, daripada kita ngerekrutin banyak-banyak tapi kita nggak bisa pegang. Jadi buat kakak, pertama tuh kuasai dulu apa yang namanya ya, tentang Oriflame-nya. Kuasai tentang perusahaannya, tentang produknya, itu yang paling penting yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita udah ngerekrut, cara ngebina itu penting teman-teman. Cara ngebina, ngebonding, kayak tadi aku bilang tentang jualan tadi. Kalau orang yang nggak ngerti jualan, mau 10 orang, 100 orang nggak akan jalan gitu. Jadi ajarin mereka dulu jualan. Buat kakak tuh ngajarin jualan. Terus nggak usah misalnya kayak 10 orang. Terus rata-rata Kak, di tim aku juga banyak juga yang udah ngerekrut, dibiarin gitu. Karena dia bilang, aku dulu sama kakak kayaknya belajar sendiri. Nah, kan nggak semua orang mau belajar sendiri. Jadi emang mesti dipanduin banget. Jadi kalau kayak aku nih Kak, kalau ada member baru, 2 hari, itu aku follow up sama dia terus. Kayak pacaran lah aku sama dia 2 hari tuh. Gimana Kak? Kayak mana Kak? Sehat Kakak? Kayak mana keluarga Kakak gitu. Kenapa Kakak mau gabung Oriflame? Tuh aku tanya sama 2 hari itu ya kan. Terus habis itu aku bilang dia jualan. Kalau udah 100 poin Kakak, nanti aku ajari Kakak cara punya penghasilan. Itu sih Kak sebenarnya kunciku. Kalau dia udah 100 poin, aku bilang, Kak, kakak selesai lah 100 poin ya. Kalau udah 100 poin nanti kakak, kalau bisa kakak jualan ini, nanti ku ajari kakak kayak mana punya penghasilan di Oriflame 500.000 pertama. Nah, biasanya dari 5 orang nih Kak, atau 10 orang yang kita rekrut, ketika kita bilang kayak gitu, pasti ada yang terpancing. Dalam artian, pasti ada kok yang menyambut tawaran kita gitu. Ya udah dari situ nanti kita kerja sama orang-orang kayak gitu. Kalau udah kita follow up 2-3 kali orang yang kita rekrut dan nggak jalan, ya cari orang lain gitu sih Kak. Dan aku sih kan gini juga Kak, aku punya downline dari bulan 12. Tidak pernah aktif, aku follow up setiap bulan. Jadi setiap bulan Kak, aku nggak peduli dia mau balas, dia mau baca, dia nggak buka WhatsAppku. Pokoknya informasi apapun tentang Oriflame, aku kasih tahu. Bulan ini loyalty in dapat ini, bulan lalu mesin kopi dapat ini. Aku kasih tahu Kak, nggak pernah aktif. Dan aku memang nggak berharap. Ternyata dia kemarin aktif hanya gara-gara dapatin yang ini Kak, Prey Love Potion yang ungu, yang kecil. Oh, yang itu kecil. yang belanja 300.000. Ketika aku kabarin itu, dia langsung belanja Kak 100 BP. Jadi maksud aku kan Kak, mungkin kita nggak tahu usaha kita yang mana nih yang akan berhasil, tapi jangan pernah apa ya, tetap aja kabarin teman-teman. Itu udah tugas kita sebagai upline. Mau dia jalan nggak jalan, itu ranah dia. Intinya kita yang kasih tahu informasi, kita jadi upline yang amanah gitu. Kak, ini interesting banget. Kalau misalnya aku nanya ya Kak ya, kamu tuh buat grup sendiri nggak sih Kak untuk orang-orang yang maksudnya adalah waktu mereka join tapi mereka tuh kayak gone gitu loh. Terus nggak aktif yang tadi kamu bilang. Itu kamu kumpulin jadi satu di grup kah atau kamu benar-benar hanya japri langsung orangnya? Kalau orang-orang yang nggak aktif, aku nggak pernah masukin. Maksudnya gini, ada grup khusus emang Rumah Oriflame Eka gitu Kak. Mau aktif nggak aktif tuh ada di situ wadahnya. Nah, terus aku tuh punya catatan siapa nih member-member aku yang kan bisa lihat di AR kan Kak, di activity report siapa nih yang nggak pernah aktif. Ya udah di situ aku japri secara langsung. Nggak pernah aku buat di grup khusus, tapi grup khusus pebisnis ada. Jadi Rumah Oriflame ada, grup khusus pebisnis ada, yang mau orang-orang yang mau ngejar ke Seoul. Aku bilang, kalau mau benar-benar ngejar ke Seoul, tanggal 15 atau tanggal 10 udah selesai ya 200 BP-nya. Gitu, Kak. Jadi ada bisnis, ada Rumah Oriflame untuk menampung semuanya.
dan aku japriin satu-satu yang tidak pernah aktif gitu. Kalau untuk grup customer gitu, loyal customer kayak gitu, kamu ada nggak sih Kak? Atau itu biasanya langsung aja Kak? Aku langsung aja Kak, aku biasanya japri-japri langsung ke orangnya. Tuh. Kan maksudnya gini Kak, maksudnya kamu ingat gitu dengan banyaknya downline gitu kan ya, maksudnya aku ngomongin yang tidak aktif gitu kan, terus kamu harus megang mereka tuh kayak satu-satu, mesti ngingetin yang tadi kamu bilang, tiap bulan tuh kamu ngingetin terus kayak begitu, dan akhirnya ada hasilnya juga, mereka akhirnya ada reply juga gitu kan. Itu kamu nggak bosen melakukan itu, karena itu kan apa sih, kayak makan waktu juga gitu kan, suka gemes juga gitu kan, hati kita yang gemes sis. Sebenarnya Kak, itu udah bagian dari TDL-nya di pebisnis di Oriflame gitu. Karena dari cerita-cerita, gini teman-teman, dari cerita-cerita leader-leader Oriflame ataupun orang-orang yang berhasil di Oriflame ini, banyak loh yang bilang, jadi aku itu baru aktif di tahun pertama, di tahun kedua, aku baru aktif 8 bulan kemudian, banyak yang kayak gitu. Jadi aku belajar gini, oh berarti nggak semua ya kayak aku ya, gitu menyerahkan KTP langsung jadi pebisnis. Berarti mungkin ada yang nengok-nengok dulu, dia udah ngirain KTP tapi nengok-nengok dulu. Jadi tugasku lah, pernah nih Kak, sampai 200 nama, ku japriin emang 200 nama itu. Aku nggak peduli mereka mau, aku nggak peduli mereka mau balas, mau mengerit doang, mau mundur dari Oriflame is oke. Yang jelas itu adalah kerjaanku. Aku nggak mau miss. Jadi kalaupun aku minta turun level Kak, aku stuck level, aku nggak ada penyesalan apapun gitu Kak dalam hatiku, karena aku udah ngelakuin semua gitu loh. Nggak yang kayak gini, aduh maunya kayak gini kian ya biar bisa dapat kayak gini, kayak gitu. Karena udah aku kerjain semuanya gitu. Terus benar-benar sampai berapa lama kamu kayak tetap jabriin mereka itu terus aja Kak? Selama nama mereka ada di aplikasi activity report Kak. Oke. Selama masih ada. Guys, ini ya, ini benar-benar seorang beauty entrepreneur sejati ini benar-benar, karena ternyata Eka juga masih tetap untuk kasih informasi gitu kan mengenai apapun, ada program, terus ada promo gitu kan. Ini khusus kepada orang-orang yang tidak aktif. Dan ternyata ini sangat penting banget, karena yang tadi Eka bilang, kita nggak akan pernah tahu kok gitu loh, orang tersebut nanti akan reply-nya tuh kapan gitu. Kondisinya pada saat mereka itu emang lagi suka banget dengan produk itu, atau mungkin memang juga kepepet gitu kan. Dan akhirnya mereka nanti akan aktif lagi, dan bahkan mungkin bisa jadi salah satu core team kamu. Ada nggak sih yang jadi bisa salah satu core team kamu, ada nggak sih Kak? Kejadian nggak pernah? Kalau yang jadi salah satu core team aku, ada Kak. Ada lah. Tadinya nggak aktif gitu, tadinya nggak aktif, terus akhirnya dia serius gitu. Akhirnya jalanin bisnis Oriflame kayak gitu ada? Ada yang kayak gitu. Ada yang memang dia awalnya cuman ngejar WP, habis itu nggak ada angin, nggak ada hujan, diem, nggak ada kabar. Ya udah, tapi tetap aku kabarin, Beb ini ya, ini promo bulan ini, kalau kayak gini. Ya udah Kak, ada yang udah keluar dari rumah Oriflame, ada yang udah keluar dari grup Kak, gitu. Tiba-tiba Kak boleh lagi masukin ke grup nggak? Kak aku mau jadi pebisnis dong Kak. Ada yang kayak gitu Kak. Dan gini juga sih Kak Novi, menurut aku ya, kita tuh nggak kekurangan nama. Untuk aku yang ngerjain Oriflame online, itu aku nggak kekurangan nama. Banyak banget di activity report itu yang sangat, aduh banyak banget Kak orangnya. Jadi tinggal kita mungkin nggak bisa kita pegang, bahkan nggak bisa kita pegang. Jadi harus ngejawab, aku lihat ada misalnya ada 300 orang. Gimana coba Kak? Kan kita nggak kekurangan nama sebenarnya kan yang mau kita kerjain ini. Kecuali mungkin teman-teman udah biasa offline ya. Aku ini ngomongin online. Jadi coba deh kalau sekarang ngerasa agak susah, coba back to activity report, lihat orang-orang yang pernah didaftarin di timnya kita, rekrutan siapapun itu adalah amanah buat teman-teman semua untuk di follow up gitu. Tetap ya, pokoknya itu the power of follow up katanya tuh. Benar-benar kamu follow up sampai ke bawah-bawah. Wow, keren banget sih Eka sih. Oke, Kak, apa namanya, aku mau nanya nih, soalnya sebelum kita tutup kupat tahu, ada nggak sih maksudnya orang yang kamu pengen ucapin terima kasih, mungkin itu adalah menjadi salah satu motivasi kamu bisa sampai kamu sekarang ini
punya emas 100 gram, gue tetap ya ngomongin kan ya, itu karena hasil cash award 3 title tahun lalu guys. Terus beli mobil gitu kan, terus udah gitu punya handphone baru, iPhone 12 gitu, gratisan semua dari Oriflame. Terus sambil nunggu AirPods juga, karena Eka salah satu yang lolos untuk kualifikasi dapat AirPods gratis juga dari Oriflame. Terus nunggu 20 JT cuan lagi dari Oriflame, itu Gold Experience Cash Reward-nya gitu kan. Boleh Kak, silakan Kak sekarang. Kalau aku sih Kak Nov, aku tuh mau terima kasih buat apa ya, buat keluarga sih sebenarnya, buat mama bapak gitu yang nggak pernah minta gitu, nggak pernah minta apa-apa. Jadi ketika aku jadi ibu rumah tangga, kesannya tuh kayak aku udah ngasih apa sih gitu sama orang tua, nggak pernah. Jadi motivasi pertama tuh emang orang tua, karena kan kayak bapak nih teman-teman, bapakku PNS tapi sampai bulan 8 ini nanti dia akan pensiun gitu, dia nggak pernah menginjakkan kaki ke luar negeri. Jadi memang tujuan aku memang kan dari awal bilang, aku tuh bangga lihat upline aku ke luar negeri gitu. Jadi aku ngerasa, ih bapakku udah mau pensiun 58 tahun tapi nggak pernah keluar negeri gitu. Jadi maksudnya pernah pun sekali karena berobat. Jadi aku pengen ngejar-ngejar titel-titel itu sebenarnya buat orang tua, buat suami. Buat bawa mereka jalan-jalan sih, Kano. Kalau kamu nangis gitu, logat mata kamu nggak keluar loh. Oke, Eka. Tadi nggak ada Semoga perjanjian kayak gini. nggak apa-apa pun. Masa harus ada perjanjian sih, namanya juga kan langsung. Kok perjanjian? Oke, Eka, sekarang untuk terakhir deh, pesan mungkin Eka bisa kasih pesan atau tips buat kita semua di Kupat Tahu sore hari ini. Buat teman-teman semuanya, aku mau bilang, Oriflame itu udah tempat yang tepat banget buat kita berkarir. Apapun profesi kita, latar belakang kita tuh udah di tempat yang tepat. Teman-teman punya impian sekecil apapun, yang sebesar apapun, udah tepat banget ada di bisnis ini gitu. Jadi kalau sekarang situasinya lagi nggak baik, tekun dan tetap setia lah gitu. Karena kemarin Pak Fred bilang di buka bersamanya Sumatera, bilang gini, waktu suksesnya kita sama orang lain tuh berbeda. Tapi kalau kita jalan terus pasti sampai. Oke, jadi siapapun ya kan, mau berapapun juga ngejalanin Oriflame, tetap aja fokusin gitu kan, karena kita nggak akan tahu gitu kan. Tapi yang pasti kita bertahan di sini, kita pasti akan bisa menghasilkan sesuatu, bukan untuk kita tapi untuk orang-orang tersayang kita ya. Oke, kalau kayak gitu, Eka terima kasih banyak untuk sore hari ini di Kupat Tahu. Makasih ya. Salam buat suami kamu. Terus bilang aja ke suami kamu, tetap harus mencoba untuk menjual produk-produk Oriflame ya. Nggak apa-apa, dimulai. Eka kasih tahu, dimulai dulu. Mungkin suami kamu butuh untuk yang 10 ya kan? 10 BP dulu ya kan, 100.000 dulu. Mungkin itu bisa diterapkan untuk suami kamu, bisa bawa ke kantornya ya kan, kali aja. Oke, kalau Eka makasih ya, salam buat suami, salam buat ibu bapak juga sama anak. Yeay, bye bye Eka, sampai jumpa. Terima kasih Kak Novi, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, selesai sudah Kupat Tahu sore hari ini bersama Eka Silalahi atau Eka Julia ya, teman-teman. Dengan usianya yang begitu masih muda, tapi sudah berhasil. Tadi sudah Novi bahas deh, punya apa aja Eka gitu kan. Pokoknya kalau misalnya belum nonton Kupat Tahu sore ini, kasih aja linknya karena masih akan ada terus di YouTube ya kan. Semua Kupat Tahu dari hari pertama sampai hari ini bisa ditonton ya, karena bagus banget teman-teman. Bukan hanya
ilmu aja, bukan hanya sharing session aja, tapi ini bisa membuat inspirasi dan motivasi kita, apalagi kita sama-sama lagi berbisnis di Oriflame. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa besok sore jam 4 masih bersama Novi ngabuburit di Kupat Tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa besok.